Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tugas Big Data mengenai menganalisis data. Dan untuk dataset yang kami pilih sendiri yaitu harga penginapan Airbnb di kota Eropa. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Farhan Fadilah dengan NPM 2017-051068, Syahril Faji Pratama dengan NPM 2057-051017, dan Ahmad Abdan Syukran dengan NPM 2017-051068. Untuk selanjutnya ialah video pembahasan mengenai analisis data. Akan saya serahkan kepada Saudara Syahril. Pada Saudara Syahril dipersilakan. Baik, terima kasih Farhan Fadilah. Saatnya kita akan mendemokan langsung dari Open Dataset. Pertama kita perlu mendownload terlebih dahulu data Airbnb prices in European cities. Di sini terdapat beberapa parameter, room type, distension, hingga guest certification overall. Parameter-parameter ini akan kita gunakan sebagai tolak ukur dalam pemilihan data. Kemudian kita download. Setelah kita download, data tersebut harus kita pisahkan. Nah, kalau kita lihat di sini, data di sini masih tergabung menjadi satu, masih belum ada filterisasi. Oleh karena itu kita filterisasi terlebih dahulu, kita bersihkan datanya dan kita bedakan antara per kota dan juga per pekan. Misalnya pekan kerja, weekdays, atau pekan liburan, weekend gitu. Setelah dipisahkan, kita akan buka satu-satu. Sebagai contoh, saya telah membuka salah satu data. Di sini merupakan data Amsterdam, Airbnb Amsterdam di weekdays. Nah, di awal kita perlu menentukan parameter yang akan kita jadikan tolak ukurnya terlebih dahulu. Di sini ada distance, guest certification overall, kemudian ada person capacity. Nah, sebelum kita lanjut ke analisis datanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai kali ini kita itu menganalisis sebuah penginapan berupa Airbnb yang ada di kota di Eropa dengan membandingkan beberapa parameter. Parameter tersebut adalah distances. Nah, distances ini yang pertama itu guest certification overall. Nah, guest certification overall merupakan tolak ukur kepuasan pelanggan terhadap Airbnb yang digunakan. Dan yang kedua merupakan distances. Parameter kedua distances. Semakin kecil distancesnya, maka distances itulah yang bakal kita pilih untuk menjadi data akhir kita. Kemudian yang terakhir tentu saja person capacity. Person capacity ini berarti kapasitas orang yang muat dalam penginapan tersebut. Karena pada akhirnya data ini akan digunakan oleh travel and tour agent untuk dibuatkan kerjasama sehingga nanti kedepannya akan terjalin kerjasama yang bilateral antara kedua agensi maupun penginapan. Baiklah, di sini seperti yang pertama tadi kita perlu memilih dulu terlebih dahulu parameter yang akan digunakan. Karena pada kali ini kita menggunakan metode perbandingan beberapa parameter dan hingga mempertemukan irisannya. Setelah kita menentukan parameter yang akan digunakan, parameter yang lain itu bisa dihapuskan saja. Contohnya seperti ini. Kita pilih. Kecuali altitude dan latitude-nya. Ini merupakan letak di mana penginapan itu berada. Jadi ini jangan dihapus. Kalau ini dihapus kita nggak tahu penginapannya berada di mana. Oke, kemudian kita perlu delete. Mungkin ada salah, kita delete manual saja. Oke, udah tersisa parameter-parameter yang memang harus digunakan. Dapat dilihat ada beberapa parameter seperti yang saya sebutkan terlebih dahulu. Nah, di parameter ini kita akan menggunakan fitur yang ada di Excel, yaitu filter, untuk membandingkan kira-kira mana yang lebih baik antara satu sama lainnya. Karena
pada akhirnya kita hanya akan menggunakan kurang lebih itu sebanyak tidak lebih dari 10 penginapan atau di angka 10 hingga 20. Pertama kita sort terlebih dahulu. Nah, ini kita dilihat semua yang nilainya 100 itu akan kita ambil. Jadi untuk penginapan yang dengan memiliki rating di bawah 100 itu bakal kita eliminasi. Otomatis dari kolom 192 hingga ke bawah saya yakin nilainya itu kurang dari 100. Ya, betul. Kita bakal hapus langsung. Hingga tersisa sekitar 191 data. Setelah kita berhasil mengurutkan berdasarkan guest certification overall, kita akan mengurutkan berdasarkan distances. Dari smallest to largest. Nah, ini akan menunjukkan berapa jarak, ini dari smallest to largest. Nah, di sini akan menunjukkan seberapa jauh jarak antara hotel penginapan Airbnb ke pusat kota. Bisa dilihat. Mungkin di sini angkanya masih menjadi belum rancu, belum tentu. Oleh karena itu kita hanya akan mengeliminasi semua yang di nilainya di bawah 10.000. Di atas 10.000 maksud saya. Jadi nilainya 11.000 hingga ke bawah itu akan dihapus, dieliminasi sehingga tersisa 81 data. Maksud saya 80 data. Setelah itu dilakukan, kemudian kita akan eliminasi berdasarkan percent capacity. Semakin banyak percent capacity yang dimiliki, maka semakin banyak pula maka chance untuk diterima itu semakin tinggi. Nah, di sini dapat dilihat biasanya 6, 4, 3, 2, 2. Oke. Sini kita sepakat untuk mengambil tadi kan hanya 10 hingga 20. Ini kita batasin sampai 21 saja karena ini satunya header. Berarti kan sampai 21. Oke, berarti dari 22 sampai ke bawah itu kita eliminasi. Nah, dengan begitu kita mendapat kesimpulan bahwa di Amsterdam di hari weekdays ini terdapat beberapa hotel yang menjadi rekomendasi dan bisa diajak bekerja sama oleh travel agency. Bisa dilihat ada beberapa data, misalnya ada 21 data totalnya yang terdiri umumnya berdasarkan rating dari pengunjung di aplikasi Airbnb itu umumnya 100 dan kapasitinya itu berjumlah 4 hingga 6 di mana jaraknya itu mulai dari 200 meter hingga 4 kilometer gitu. Mungkin ini analisis kami. Sebenarnya data yang kita miliki itu ada banyak, ada di kota Athena, Barcelona, Berlin, Budapest, Lisbon, London, hingga Vienna di weekdays. Begitu juga di weekend. Weekend juga banyak, sama datanya, ada banyak gitu. Kali ini saya akan hanya menyontohkan weekdays. Saatnya kita akan mencontohkan yang ada di weekend. Kita contoh ambil data di Barcelona. Nah, ini kan datanya masih acak, bentuknya CSV. Sehingga kita perlu merapikannya terlebih dahulu dengan memblok semua data. Ctrl A, data, teks, kita buka ulang lagi. Tadi ada salah pencet. Ctrl A untuk select semua data, kemudian text to column, setelah itu delimited, ini dipencet koma sebagai pemisahnya, finish. Setelah itu kita perlu Ctrl A, Alt, H, O, I untuk merapikan datanya. Nah, kemudian kita sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan parameter yang akan digunakan.
Karena pada sebelumnya kita mengerupakan 3 parameter, maka di sini juga sama, kita harus menggunakan 3 parameter. Distance, gas certification overall, hingga person capacity. Di sini dikuningkan terlebih dahulu dan semua data yang nggak perlu, parameter yang tidak perlu kita hapus, push dan hapus. Push, hapus. Sisakan longitude dan latitude-nya untuk mengetahui datanya. Oke. Sekarang kita bakal memasang filter di masing-masing data. Setelah filter terpasang, kita akan melakukan filterisasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu gas certification overall. Pastikan penginapan yang kita pilih itu memiliki rating sebesar 100. Setelah ini selesai, kita blok nilai yang paling tinggi, nilai yang paling rendah, dan semua data rating yang di bawah 100 itu akan kita eliminasi. Setelah itu, kita urutkan berdasarkan distance. Tadi kita sepakat ngambil distance dari 200 meter hingga 10 km. Sehingga kita cari maksimal 10 km. Di sini dapat datanya. Terus kita blok data yang lebih dari 10 km, kita delete. Dan kemudian kita urutkan berdasarkan person capacity. Nih. Tadi kita sepakat di data sebelumnya kita ambil sebanyak kita ambil sebanyak 20 sehingga ini cukup sampai nomor 20 saja, 21. 22 maksud saya, karena 21 itu termakan oleh headernya. Kita blok ke bawah dan kita delete. Baik, berikut merupakan analisis yang kami lakukan. Sebenarnya untuk pemilihan jumlah dari data akhir yang disisakan, di sini kan kita sisain 20 ya. Itu sesuai dengan permintaan klien. Di sini karena kita memproyeksikan hanya 20 penginapan sehingga kita sisakan sebanyak 20. Baik. Untuk proses ini sebenarnya dilakukan ke semua data yang kita miliki, mulai dari Amsterdam hingga Vienna, baik di weekend maupun di weekdays. Karena prosesnya sama dan berulang, saya hanya akan melakukan 2 kali demo karena sisanya prosesnya sama. Baik, sekian analisis saya. Kemudian akan saya kembalikan kepada rekan saya Muhammad Fadil. Kepada Fadil dipersilakan. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari analisis data yang telah kami pelajari dan diskusikan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.